yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal. Pertanggungjawaban dari yayasan atau pengurus lah ya yang mereka tunjuk itu memang katakanlah ini kelalaian, tapi kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Seluruh korban ambruknya bangunan di Ponpes Al-Qosini Sidoarjo telah selesai dievakuasi. Jenazah yang berhasil dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Surabaya untuk diidentifikasi. Hingga Kamis siang, sebanyak 40 jenazah telah teridentifikasi dan masih ada 27 kantung jenazah masih dalam proses. Tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 40 korban dari 67 kantong jenazah yang kami terima di pos DVI. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Jenazah yang sudah teridentifikasi langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, perwakilan Pondok Pesantren Al-Qosini telah meminta maaf kepada seluruh keluarga korban. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal, dan kami juga mohon maaf kepada semua masyarakat yang mungkin dalam perjalanan hari pertama sampai hari ini ada hal-hal yang kurang mengenakkan hati. Meski pihak Ponpes telah meminta maaf, namun sebagian pihak keluarga santri menuntut pertanggungjawaban pihak pondok pesantren. Keluarga menilai tragedi ambruknya Ponpes perlu diproses secara hukum agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Pertanggungjawaban dari yayasan atau pengurus lah ya yang mereka tunjuk itu memang katakanlah ini kelalaian, tapi kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebetulnya kan sudah jelas ya, itu ada pembangunan, renov atau apa, dan masih basah pun dengan kering pun itu kan masih dalam proses, tidak boleh dilakukan aktivitas. Maka kemarin kami sekeluarga sepakat menanyakan itu di pihak pengurus, tapi memang sejauh ini belum ada jawaban kenapa sih di bawah itu ada aktivitas anak-anak yang memang sebetulnya itu adalah zona aman. Proses hukum kasus ambruknya bangunan di Ponpes Al-Qosini saat ini tengah berjalan di Polda Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur, Irjen Nanang Afianto Meminta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri, dan kemudian pemerintahan keterangan ahli. Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP, kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kemudian kita juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Jajaran Ditreskrimsus Polda Jawa Timur juga telah mengumpulkan barang bukti dari lokasi ambruknya bangunan di Ponpes Al-Qosini. Polisi juga telah mengambil barang bukti berupa material atau puing bangunan Ponpes yang kini disimpan di tempat pembuangan akhir Griyo Mulyo di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Jadi terkumpul di sini kurang lebih ada sepanjang 400 meter tumpukan material. Jadi oleh Komando Tanggap Darurat kami diperintahkan untuk menyimpan ini hingga nanti ada petunjuk selanjutnya. Jadi area ini kami safety line. Upaya penyelidikan ya Mas?
Mungkin juga seperti itu karena memang beberapa hari lalu ada dari di Reskrimsus ya Polda Jatim ke sini kemudian menandai beberapa potongan-potongan beton, itu diberikan tanda atap, kemudian tiang dan sebagainya. Menindaklanjuti kasus ambruknya bangunan di Ponpes Al-Qos ini, pemerintah membentuk satuan tugas untuk mengaudit bangunan pondok pesantren. Pemerintah meminta pondok pesantren menghentikan pembangunan jika belum memiliki izin. Kita melakukan audit pesantren-pesantren tua, apalagi di atas 100 sampai 200 tahun, yang tentu nanti koordinasi bersama Menteri PU, audit bangunan, lalu kita carikan anggaran untuk renovasinya. Yang tua dulu, rawan dulu. Tak hanya audit, pemerintah kini mewajibkan pengelola pesantren membenahi izin pembangunan dan mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kita lebih mematuhi segala standar yang telah ditetapkan, karena standar itu ada, SOP itu ada dengan tujuan pertama tentu keselamatan, baru setelah itu fungsi-fungsi bangunan lainnya. Ini tidak berlaku hanya untuk pondok pesantren, tapi juga berbagai bangunan infrastruktur, apalagi yang peruntukan bagi publik. Ada sekolah, ada kampus, ada rumah sakit, puskesmas, dan yang lainnya. Jadi kita ingin ke depan semakin menertibkan sehingga tidak ada lagi kejadian serupa. Ini juga sangat terkait dengan para pemimpin di daerah, juga para pemimpin wali kota, bupati, agar sama-sama kita mengawal ini. Proses hukum dalam kasus ambruknya bangunan di Ponpes Al-Qos ini masih berjalan. Siapapun pihak yang terbukti bertanggung jawab harus menjalani proses hukum yang berlaku. Semua pihak tentunya berharap tragedi di Ponpes Al-Qos ini tidak akan terulang lagi. Tim Liputan, Kompas TV.